Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 7, sebelumnya perkenalkan nama saya Solihan. Saya di sini diberi amanat untuk mengajar mata pelajaran prakarya kelas 7. Nah, saya yakin dari kalian banyak yang belum tahu apa itu pelajaran prakarya. Karena di tingkat SD tentunya tidak diajarkan mata pelajaran prakarya. Oke, saya jelaskan sedikit. Mata pelajaran prakarya itu adalah sebuah mata pelajaran yang mencakup 4 aspek. Yang pertama ada aspek kerajinan, kemudian aspek pengolahan, aspek budidaya, dan yang terakhir aspek rekayasa. Namun untuk di wilayah Kabupaten Temanggung termasuk di sekolah kita hanya akan mengajarkan 2 aspek saja, yaitu aspek kerajinan dan juga aspek pengolahan. Nah, aspek kerajinan minggu lalu kita sudah belajar tentang kerajinan serat. Kalian masih ingat ya? Nah, untuk yang pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kerajinan tekstil. Nah, saya yakin dari kalian sudah sering mendengar apa itu tekstil, sudah sering mendengar tekstil, namun tidak semua dari kalian mengetahui arti dari tekstil. Oke, saya jelaskan. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat, kemudian diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Jadi seperti yang sering kita jumpai ya di toko-toko tekstil itu biasanya menjual bahan untuk kain yang bisa dibuat sebagai baju, seragam sekolah, sarung, mukena, dan lain-lain. Itu ya. Kemudian ada 4 fungsi kerajinan tekstil. Yang pertama sebagai fungsi penghias, yaitu tekstil yang dipakai semata-mata hanya untuk hiasan saja, tidak untuk yang lain-lain. Contohnya taplak meja. Nah, taplak meja itu memang dia berguna, tapi lebih kepada sebagai penghias. Kemudian fungsi benda pakai, yaitu tekstil yang digunakan sehari-hari ya, seperti baju, kemudian celana, ya, seragam sekolah dan lain-lain itu adalah sebagai fungsi benda pakai. Yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Nah, fungsi yang ketiga ini biasanya kalian jumpai hanya untuk acara-acara tertentu ya, tekstil yang dipakai hanya untuk acara tertentu. Contoh, mukena. Nah, itu kan hanya dipakai waktu pada saat sholat saja, tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada busana pernikahan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah fungsi simbolik, yaitu sebuah tekstil ya, tekstil yang diolah menjadi pakaian yang dipakai sebagai fungsi simbolik itu artinya dia melambangkan identitas. Contohnya kita memakai jersey ya, jersey dari klub sepak bola kesukaan kita ya. Selain itu untuk dipakai, tapi itu melambangkan identitas kita sebagai fans dari tim yang kita pakai jersey-nya itu. Itu ya. Kemudian teknik pembuatan kerajinan tekstil itu ada 2. Yang pertama adalah struktural teknik, yaitu adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Contoh, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Artinya struktural teknik itu adalah dasarnya ya. Tas, terus baju ini yang Bapak pakai, itu adalah namanya struktural teknik. Yang kedua, dekoratif teknik adalah perlakuan yang diberikan pada permukaan busana, memberikan efek visual dan memperindah penampilan ya. Misalnya tas yang dibuat tadi dihiasi dengan hiasan ya, dengan sulam pita misalnya.
Terus biasanya kerudung yang kalian pakai itu ada bordirannya itu ya. Nah, itu namanya dekoratif teknik. Kerudungnya itu struktural teknik, terus hiasan ornamennya itu namanya dekoratif teknik. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian ada syarat-syarat dalam pembuatan benda kerajinan. Kerajinan apa saja? Kerajinan serat, kerajinan tekstil, kerajinan dari limbah, kerajinan dari benda keras, dan sebagainya. Itu ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi dalam membuatnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Nah, itu kerajinan yang kita buat itu harus dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Contoh, piring dibuat cekung agar dapat digunakan sebagai wadah nasi. Gelas dibuat cekung agar bisa digunakan sebagai wadah air. Ya, percuma kalian membuat gelas tapi bentuknya cembung, nanti tidak bisa digunakan. Nah, itu artinya kerajinan yang kita buat itu memenuhi syarat kegunaan atau utility. Syarat yang kedua adalah kenyamanan atau dalam bahasa Inggrisnya comfortable. Nah, itu kerajinan itu harus memberikan kenyamanan dan harus menyenangkan bagi penggunanya. Contohnya cangkir yang dibuat ada pegangannya. Kalau misal kita buat tidak ada pegangannya, bisa digunakan apa tidak? Tentu saja bisa, tetapi tidak nyaman. Artinya kerajinan yang kita buat itu tidak memenuhi aspek ya atau unsur kenyamanan atau comfortable. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan itu harus memiliki keserasian antara bentuk dan juga wujud. Contohnya, ukuran sepatu itu harus disesuaikan dengan ukuran kaki agar dipandang itu enak, luwes gitu. Artinya syarat atau aspek keluasan itu bisa tercapai. Yang selanjutnya keamanan atau safety. Artinya benda kerajinan itu tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, jika kalian membuat kerajinan gelas dari bambu, itu kan dikasih pewarna. Nah, pewarna yang digunakan itu tidak boleh membahayakan jika misal gelas itu dipakai untuk minum. Artinya pewarna itu jika masuk ke dalam tubuh tidak berbahaya. Nah, itu juga syarat yang harus kalian perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah keindahan atau estetik ya. Estetika, estetik itu artinya adalah keindahan. Artinya kerajinan yang kita buat itu harus indah. Selain bisa digunakan juga harus enak dipandang. Nah, itu namanya aspek keindahan. Ada 5 aspek ya, kalian harus ingat. Nah, sekian materi pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sampai bertemu lagi di sekolah saat suasana sudah kembali normal ya. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.